العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أعوذ بالله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام خصوصا إلى روح شيخ أبي زكريا يحيى بن شريف الدين النووي بسر النبي وإلى النبي وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Salat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Menyambung kaji kita pada minggu yang kemarin, kita sudah membacakan sekitar 2 buah hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ini akan kita lanjutkan lagi dengan beberapa hadis-hadis yang lain yang membahas masalah niat. Nah, materi awal kita kemarin membahas masalah niat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'an Abi Yazid Ma'd ibn Yazid al-Akhnas radhiyallahu anhum qala kana Abi Yazid al-akhraja dananira yatasaddaqu biha. Dari Abi Yazid Ma'ni ibni Yazid al-Akhnas, nah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, beliau berkata kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha. Dulu suatu ketika pernah terjadi salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Yazid. Dia mengeluarkan beberapa uang untuk bersedekah. Nah, suatu ketika ada salah seorang sahabat Nabi yang mengeluarkan beberapa lembar uang atau beberapa uang untuk disedekahkan. Fawada'aha inda rajulin fil masjidi. Maka Abu Yazid itu meletakkan uangnya di sisi salah seorang laki-laki yang ada di dalam masjid. Jadi ceritanya Abu Yazid ini ingin bersedekah nih ceritanya. Yang namanya masjid di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan seperti sekarang. Masjid zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki ruangan yang kayak gini, nah, yang ada dindingnya, kemudian ada atapnya, enggak. Karena pada umumnya masjid di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya seperti tanah lapangan, kemudian dinding-dindingnya cuma terbuat daripada tanah liat, kemudian atapnya dari pelepah kurma, hanya sebatas itu saja. Bahkan dalam satu riwayat ada yang mengatakan bahwa panjang kali lebarnya itu tuh nggak seluas langgar kita ini. Itu Masjid Nabawi pada awalnya kan. Nah, jadi ceritanya ada salah seorang laki-laki sedang duduk. Nah, Abu Yazid ini ingin memberikan sedekah kepada lelaki tersebut. Nah, kemudian faji'tu fa'akhadhatha fa'ataituhu biha faqala wallahi ma iyyaka aratta fakhasamtuhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka anaknya Abu Yazid itu melihat ayahnya sedang meletakkan uang di samping seorang laki-laki yang ada di masjid. Niat daripada orang tua atau Abu Yazid itu tadi ingin bersedekah kepada orang tersebut. Namun disangka oleh anaknya itu, si ayahnya itu ketinggalan uang itu, nah. Diletakkannya kan di samping orang tuh, disangkanya uang itu adalah uang ayahnya yang ketinggalan. Akhirnya apa? Ma'd ibn Yazid itu beliau yang dia lakukan adalah apa? Ambilnya uang itu, diambilnya kembali uang itu. Nah, kemudian uangnya itu diserahkan kembali kepada ayahnya. Nah, dikembalikannya, padahal niat daripada ayahnya tadi itu untuk bersedekah. Sekalinya uang itu dikembalikan, diserahkan kembali kepada ayahnya itu. Maka akhirnya apa kata Abu Yazid? Ma iyyaka aratta fa khasamtuhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku bukan itu yang kumaksud, kata Abu Yazid. Niatku ini bersedekah kepada lelaki tersebut,
bukan ketinggalan, uang tersebut bukan ketinggalan. Akhirnya mengadulah mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini etika para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada apa-apa mereka pasti mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang yang sumber daripada ilmu pengetahuan. Rata-rata gitu. Para sahabat Nabi itu pasti kalau ada problematika pasti mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, faqal, maka berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhazta ya Ma'na, rawahu al-Bukhari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagimu apa yang engkau niatkan, wahai Yazid, engkau sudah berniat bersedekah kan, otomatis engkau sudah mendapatkan pahalanya, walaupun uangnya ternyata kembali uangnya. Walaka ma akhazta ya Ma'nu, katanya kata Nabi, wahai Ma'an, nama anaknya kan Ma'an, wahai Ma'an, bagimu apa yang kau ambil, artinya nggak apa-apa. Nah ini pernah terjadi dengan kami. Suatu ketika kami itu tuh kan waktu kami masih kecil, kalau nggak salah umur kelas 5 atau kelas 4 SD, pernah ikut menjaga di makam Datu Kelampayan di Martapura. Jadi ceritanya kan di Martapura itu kan ikut jaga kubur di sana kan. Nah waktu itu namanya kami masih kecil, ya namanya masih kecil kan ya duduk-duduk kan di sana kan di samping makam kan di apa ya pelataran makamnya itu ada orang ngasih uang. Disangkanya kami ini peminta-minta mungkin ya, kasihnya uang kayak gitu kan. Ya diam aja kami melihat ada uang, dikembalikan enggak, ya diambil aja. Nah apakah niat orang yang bersedekah itu tuh tidak diterima? Diterima, sedekahnya diterima walaupun tersalah ngasih sedekah. Contoh lain, misal biasanya kan ada bapak-bapak ibu-ibu biasanya menjelang hari raya Idul Adha, Idul Fitri biasanya, macam-macam tuh ada orang datang membawa tulisan, biasanya dari misalkan ya dari yayasan apa atau dari panti asuhan mana. Kadang ada yang itu tuh panti asuhannya betul, memang benar, ada yang panti asuhannya tuh palsu. Artinya ini nggak ada sebenarnya panti asuhannya tapi dibuat-buat. Datang ke rumah kita minta sedekah atau minta zakat. Ketika kita memberikan zakat kita atau memberikan sedekah kita, misalkan sebanyak 20.000 atau 50.000. Ketika kita cari tahu ternyata ada nggak yayasan sosial yang bernama itu atau yayasan panti jompo yang namanya itu, ada nggak? Oh ternyata tidak ada, artinya palsu. Nah apa yang kita sedekahkan apakah diterima? Diterima secara nyata dan secara 100% sedekah kita itu diterima. Tapi bagi orang yang melakukan hal seperti demikian dia akan berdosa. Karena apa? Melakukan penipuan. Nah kalau kita aman saja nggak apa-apa, kita aman saja. Cuman makanya begini kata guru kami, haram hukumnya seseorang yang dia itu tuh berprofesi sebagai peminta-minta. Haram hukumnya. Dia ini misalkan sudah diberikan oleh Allah kemampuan, anggota badan panca indera semuanya itu tuh bagus, panca inderanya bagus semuanya tenang. Pokoknya dia sehat aja, kalau mau bekerja itu tuh bisa, tapi dia lebih senang meminta-minta, misalkan duduk di pinggir jembatan misalkan, atau di mana di masjid misalkan setiap hari Jumat taruhnya tempat untuk meminta-minta. Kata guru kami, berprofesi sebagai peminta-minta itu hukumnya haram kata beliau. Lain ceritanya kalau misalkan memang dia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan sehingga dengan terpaksa dia tuh meminta-minta, itu pun kalau darurat. Kata guru kami, kalau dia memang meminta-minta, makanya begini, terkadang ada kan salah satu peraturan daerah dilarang memberikan uang kepada pengemis, peminta-minta, pengamen dan lain sebagainya. Nah gunanya apa? Ketika itu dilarang, salah satu tujuannya supaya tidak menjamur. Satu dikasih nanti ada itu yang lain, oh enaknya dapat uang langsung. Yang aslinya sebenarnya mereka mampu bekerja, akhirnya mereka meminta-minta. Nah itu yang dikhawatirkan. Nah cuman ketika kita dihadapkan dengan orang yang meminta-minta, apa yang kita lakukan? Jangan dihardik, jangan dicemooh, jangan diucap-ucapi dengan ucapan-ucapan yang kotor, yang kasar. Kalau tidak mau memberi, cukup senyum, ya lewat aja kayak gitu. Nah
mohon maaf gak ada uang masih. Nah gitu aja. Kalau nggak mau ngasih, jangan kita memberikan atau mengeluarkan kata-kata yang kotor. Itu etika kita. Walaupun misalkan kita tahu ini kayaknya nih memang cuma untuk minta-minta saja kayak gitu, nah, padahal orangnya mampu saja kayak gitu. Nah makanya salah satu guru kami juga mengatakan, kalau kita melihat peminta-minta yang peminta-mintanya ini sebenarnya mampu untuk bekerja, tapi dia meminta-minta, hukumnya haram kan sudah. Kalau kita memberi hukumnya apa? Nah kalau guru kami mengatakan hukumnya makruh, memberinya tuh hukumnya malah makruh. Karena apa? Dengan kita memberi dia nantinya akan meminta dan meminta dan meminta terus. Itu kata guru kami. Nah cuman tetap kita senyumin saja, artinya kita nggak usah ngasih, senyumin sudah selesai. Nah itu salah satu etikanya. Kita salah memberi sedekah. Kami juga salah juga pernah memberi sedekah gitu. Waktu kami ada di di SPBU di daerah kalau nggak salah tuh Bukit Pinang namanya, Bukit Pinang SPBU sana. Habis ngisi bensin selesai keluar kan, kami melihat tuh ada 3 orang peminta-minta, kayak peminta-minta duduk kayak gitu. Nah satu orang minta-minta kan, nah bismillah kebetulan ada uang kan, kami keluarkan uang satu dikasih, 3-3-nya dikasih. Ternyata yang paling ujung di sini itu bukan peminta-minta, dia cuma orang yang sedang menunggu anaknya lagi ngisi bensin. Nerimai beliau, ya terima kasih katanya. Terima kasih juga. Tapi sekalinya apa? Habis diterima, kasihkannya dengan orang yang di sebelahnya, meminta-minta yang di sebelahnya. Jadi nggak langsung diambil masukkan kantong, nggak dikasihkannya. Nah disitulah kami, oh ini tersalah nih. Tapi niat kita, pahala kita sampai nggak? Insya Allah sampai, karena niat kita bersedekah. Nah ini pernah terjadi di masa Nabi SAW. Kemudian hadis selanjutnya, wa'an Abi Hurairata Abdurrahman ibni Sakhrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Karena Abu Hurairah ini kenapa ya dipanggil Abu Hurairah? Jadi sejarahnya Abu Hurairah ini adalah salah seorang sahabat Nabi, nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Beliau ini sangat mencintai atau sangat menyukai kucing. Kami lupa apa nama kucingnya itu. Nah, jadi ketika beliau ini berjalan pasti membawa kucing. Kucingnya itu kecil, dimasukkannya di bawah lengan bajunya, dibawanya sambil jalan itu. Nah, jadi kadang kalau menghadap Nabi keluar kucing dari lengan bajunya itu. Saking sayangnya Abu Hurairah dengan kucing, sehingga Nabi SAW memberikan gelar Abu Hurairah, ayahnya kucing. Nah itu karena Nabi SAW juga sangat menyayangi kucing. Nah, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, innallaha ta'ala la yanzuru ila jasamikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang kepada jasad-jasad kalian atau badan kalian atau apa yang nampak di dalam diri kalian, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ila suwarikum, dan tidak memandang kepada bentuk, rupa, wajah, kecantikan, keelokan, keburukan daripada wajah kita. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kepada hati kita, rawahu Muslim. Nah, yang namanya hati itu adalah pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya atau tidak, ketika kita ingin melakukan sesuatu, yang sesuatunya itu ketika kita mau dah melakukan, ada terkadang hati itu berat. Misalkan kita ingin jalan misalkan hari ini, tapi hati itu berat rasanya. Sampai ada berbisik suara di dalam hati, jangan, nggak usah berangkat, kamu di rumah saja. Ada itu. Nah itu adalah suara, kalau kami menyebutnya suara ilahi. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilham kepada hati manusia. Jadi terkadang kita seolah-olah mendengarkan suara, ternyata apa? Nggak jadi berangkat. Kita nggak jadi berangkat. Waktu dilihat, oh ternyata ada musibah di sana. Seandainya kita lewat, mungkin apakah yang terjadi? Seandainya kita berangkat, apakah yang terjadi pada diri kita? Nah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang apa yang kita lakukan. Misalkan salah satu contohnya ya, kita melakukan ibadah bakti sosial misalkan.
bersedekah dan lain sebagainya, apakah semata-mata itu saja yang dipandang oleh Allah? Tidak. Yang dipandang oleh Allah juga sampai ke hati kita, juga dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya tuh apa? Ikhlas atau tidak? Terkadang kalau misalkan tidak ikhlas seperti apa? Nah, kalau nggak ikhlas ini repot, Pak. Repot kalau nggak ikhlas. Kita misalkan bersedekah. Nah, tujuan sedekahnya itu tidak lain tidak bukan adalah untuk mencitrakan diri kita supaya dipandang baik. Nah, ini keliru sudah. Makanya kelola dan tata hati kita dengan sebaik-baiknya. Itu ya. Nah, makanya di sini disebutkan di dalam syarahnya ada beberapa cara untuk menjaga hati agar hati kita selalu ikhlas dalam ibadah. Yang pertama itu memperbanyak zikrullah. Makanya kata guru kami paling kurang kita berzikir itu ya zikir habis sholat, itu paling kurang sudah. Makanya habis sholat itu jangan langsung kabur ikut wiritan tuh. Ya kalau misalkan ada keperluan ya sambil jalan sambil wiritan lah mulut itu tenang. Sambil pulang misalkan sambil jalan pulang sambil wiritan itu lebih bagus. Paling kurang kita tuh berwirid ba'da sholat itu nah paling kurang sudah, paling kurang. Nah kemudian apa? Memperbanyak sholat sunnah itu paling diperbanyak gitu. Sholat sunnah. Kalau tidak bisa sholat malam misalkan sholat ba'diyah qobliyah. Nah itu diperbanyak. Kemudian apa? Yang terakhir membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Nah artinya ketika kita membaca Al-Quran, makanya disebutkan kami sudah menjelaskan sepaling kurang kita membaca Al-Quran dalam sehari semalam itu adalah 3 ayat. Paling kurang sudah. Itu paling kurang. Dan membaca Al-Quran itu bukan berhafal. Apa sih? Apa hukumnya menghafal Quran? Hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad, sunnah yang paling ditekankan. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, lebih bagus mana kita membaca Al-Quran dengan berhafal dibandingkan dengan melihat tulisan. Dengan melihat tulisan lebih afdol. Kenapa? Karena ketika kita berhafal, yang bergerak itu cuma mulut dan telinga. Mulut membaca, telinga mendengarkan. Ketika kita membaca langsung, walaupun kita hafal, yang bergerak itu apa? Atau yang bekerja itu apa? Mulut, telinga dan mata. Ada pahala mata, ada pahala mulut dan ada pahala telinga. Nah itu hal-hal yang bisa dilakukan untuk menjaga hati agar selalu ikhlas. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Abi Musa Abdullah bin Qaisin al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Nah ini berkaitan dengan masalah peperangan ya, perang atau jihad fi sabilillah. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari, beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seseorang laki-laki. Nah, beliau ditanya, ada seorang laki-laki yang berperang. Ar-rajuli yuqatilu syaja'atan. Ada seorang laki-laki yang dia itu ikut peperangan yang tujuannya untuk terkenal. Dan ada juga laki-laki atau seseorang yang berperang itu tujuannya untuk kesombongan. Dan ada pula orang yang ikut perang itu tujuannya untuk pamer. Nah, kan macam-macam. Salah satu niat orang ketika mereka itu ikut peperangan. Perang ya. Kalau kita berbicara masalah perang ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa peperangan itu diwajibkan? Karena jumlah umat Islam pada saat itu selalu paling sedikit. Dan kebanyakannya umat Islam itu adalah umat yang paling sering diserang. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah melakukan invasi ke atau mencaplok atau menyerang daerah atau kabilah lain sebelum beliau diserang duluan. Kebanyakannya kayak gitu. Rasulullah SAW berada di suatu daerah misalkan atau pemerintahan Islam, ada orang menyerang atau ada utusan Nabi SAW diutus ke negeri tersebut. Ternyata sampai di negeri tersebut kembalinya jadi mayat, artinya dibunuh dia. Nah karena dibunuh, karena ini kan utusannya baik-baik, ingin menyebarkan ajaran Islam, silahkan. Kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Artinya kan jangan dibunuh. Kebanyakannya apa? Dibunuh. Utusannya pasti dibunuh, dipenggal, di apa-apa kan. Akhirnya apa? Kata Nabi SAW, kita jihad, perang. Akhirnya mereka.
Akhirnya disitulah yang kita bisa ambil kesimpulan begini. Yang namanya jihad itu kan berasal dari kata jahada, yujahidu, mujahadatan, jihadan. Artinya sungguh-sungguh. Artinya kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa jihad itu tuh perlu atau wajib dengan peperangan. Tidak seperti demikian. Tidak tidak terlalu kecil, tidak terlalu sempit seperti itu. Yang namanya jihad tidak lain tidak bukan adalah di mana kita bersungguh-sungguh melakukan sesuatu, di mana sesuatunya itu berada dalam jalan kebaikan. Dalam jalan kebaikan. Seorang ibu yang dia itu bersungguh-sungguh ketika dia hamil merawat dirinya supaya kandungannya ini sehat, ternyata ketika melahirkan meninggal dunia. Nah, matinya mati syahid. Karena dia sudah berjihad. Jihadnya sungguh-sungguh dalam kebaikan, mudah-mudahan atau supaya anaknya ini selamat. Meninggallah ketika melahirkan, matinya mati syahid. Seorang yang menuntut ilmu, ketika di tengah menuntut ilmu, usaha dia menuntut ilmu ternyata meninggal dunia di pertengahan menuntut ilmunya, maka dia disebut mati syahid. Karena bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Tapi syahidnya adalah syahid akhirat, bukan syahid dunia akhirat. Kalau syahid dunia akhirat itu seperti orang yang ikut peperangan kan. Makanya siapa sih yang diwajibkan ikut berperang itu? Pada awal-awal pemerintahan Islam yang wajib ikut peperangan itu seluruh umat Islam. Seluruh laki-laki dari umat Islam itu wajib ikut peperangan. Namun ketika pemerintahan Islam sudah sampai masa dinasti Muawiyah, kemudian dinasti Abbasiyah, yang wajib ikut perang adalah para tentara. Nah, para tentara. Jadi apakah seluruh umat Islam waktu itu diwajibkan ikut perang? Tidak. Seandainya umat Islam ini seluruhnya wajib ikut peperangan, tentu kita tidak pernah mengenal yang namanya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, para alim-alim ulama. Karena ada salah satu riwayat yang disebutkan begini, ketika terjadi peperangan jangan semuanya ikut perang. Ada beberapa orang yang ditinggal, yang tujuannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan agama. Kalau semuanya perang, habis Islam, habis sudah. Seandainya seluruh umat Islam semuanya waktu itu ikut perang, habis sudah. Karena tidak ada lagi yang mewarisi ilmu fikih, tidak ada lagi yang mewarisi ilmu Al-Quran, ilmu tasawuf dan lain sebagainya. Nah itu. Makanya kami sebenarnya sangat menolak kalau misalkan ada paham-paham yang mengatasnamakan jihad tapi dia itu membunuh orang, bom misalkan, teror misalkan dan lain sebagainya. Itu na'udzubillahi min dzalik. Karena mereka terlalu sempit dalam menafsirkan ayat atau menafsirkan hadis yang berkaitan dengan masalah jihad, terlalu sempit. Seandainya kita diskusi, nah biasanya orang-orang itu mudah diajak diskusi, ajak aja diskusi, duduk bareng diskusi, ini loh penafsiran masalah jihad loh, mereka mau menerima itu. Nah ini tadi kan ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ada seseorang yang dia itu ikut perang yang tujuannya itu untuk terkenal saja, ada juga yang dia itu ikut perang tujuannya untuk kesombongan atau untuk kebencian ya, misalkan dia tuh benci dengan kalangan itu tuh, nah akhirnya diperanginya, gunanya untuk menghabisi itu karena benci. Ada. Kemudian ada juga yang orang ikut perang yang tujuannya untuk pamer. Akhirnya bertanya sahabat tersebut, ayu zalika fi sabilillah, apakah mereka semua itu masuk dalam pahala fi sabilillah ya Rasulullah? Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang orang itu tuh ikut peperangan yang tujuan perangnya itu tuh untuk menegakkan kalimatullah. Nah, dia itu adalah orang yang paling mulia niatnya dan dia itu mendapatkan pahala fi sabilillah. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk menegakkan kalimatullah. Nah itu. Tapi ini berkaitan dengan masalah jihad ya, jihad yang peperangan. Nah, kemudian hadis selanjutnya, wa an Abi Bakrah Nufai bin Kharis As-Saqafi radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, idzal taqal muslimani bi safhaihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Qultu ya Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibih. Dari Abu Bakar An-Nufai bin Haris radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, apabila bertemu dua orang muslim
Yang keduanya itu sama-sama membawa pedang. Oh, jadi ini saling berbunuhan nih kisahnya nih. Ada dua orang muslim sama-sama bertemu membawa pedang mau saling bunuh. Nah, fal qatilu wal maktulu finnar, maka orang yang membunuh dan orang yang terbunuh dua-duanya masuk ke dalam api neraka. Nah, ada sahabat yang bertanya, qultu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maktul. Wahai Rasulullah, benar orang yang membunuhnya itu masuk ke dalam neraka kan? Namun kenapa yang terbunuh juga ini masuk dalam neraka juga? Nah, dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena harison ala qatli sahibi. Karena sesungguhnya orang yang terbunuh itu pun dia punya keinginan ingin membunuh saudaranya itu. Ini kan dua orang nih saling berkelahi nih, bertengkar. Ini bawa pedang, ini bawa pedang, saling bunuh. Ternyata yang mati ini, yang hidup ini masuk neraka, ini masuk neraka. Seandainya ini tidak mati, ini pasti ingin membunuh teman yang satunya ini. Makanya ada salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini disebutkan, dunia ini belum akan hancur sampai tiba suatu hari ketika itu pembunuhan terjadi dan merajalela. Si pembunuh tidak tahu kenapa ia membunuh dan yang terbunuh pun tidak tahu kenapa ia dibunuh. Tidak akan terjadi, tidak akan hancur dunia ini sebelum itu terjadi. Sekarang ada tidak? Ada. Banyak sudah terjadi. Kadang nggak tahu kenapa ditimpas orang. Ada masalah sedikit bawaannya parang. Nah itu kadang seolah-olah nyawa manusia itu tidak berharga lagi kayak gitu. Nah, nyawa manusia itu tidak berharga lagi. Mudahnya untuk membunuh orang. Karena apa? Salah satu penerapan hukum kita juga. Terkadang ada orang yang melakukan pembunuhan, ketika dia dibunuh, sudah dibunuh kan? Nah, itu dipenjara. Anggaplah penjaranya kalau berencana seumur hidup atau hukuman mati. Atau bahkan 15 tahun biasanya. Itu ada remisi dipotong akhirnya menjadi 10 tahun saja biasanya. Nah, ini yang susahnya ini. Makanya dalam fikih jinayah itu disebutkan ada 3 kategori membunuh, itu 3 kategori. Yang pertama membunuh yang disengaja. Ini hukumannya beda. Yang kedua membunuh namun seperti disengaja. Yang ketiga membunuh yang tidak disengaja. Ini dalam Islam. Yang pertama membunuh dengan disengaja. Membunuh dengan disengaja adalah seseorang yang membunuh orang lain yang dimana dia tuh memiliki niat untuk membunuh. Si A kesal dengan si B, akhirnya apa? Bawaannya parang, timpasnya meninggal. Artinya memang ada niat, ada tujuan untuk membunuh, menghabisi nyawanya. Nah, yang pertama ini hukumannya kisos kalau dalam Islam. Kisos artinya dia apa? Dia nanti dihukum dibunuh juga, dihukum pancung. Itu kalau dalam pemerintahan Islam. Kemudian yang kedua membunuh tapi seperti disengaja. Seperti disengaja. Sebenarnya dia ini nih kalau dalam takaran tuh nggak mungkin mati kayak gitu. Nah, tapi kenapa waktu itu langsung jiun? Ada orang ceritanya dia ini kan bercanda misalkan kan. Pukulkannya sandal, kena ke kepala, kawan meninggal. Atau contoh lain, ini lagi lagi cekcok misalkan, si A dengan si B cekcok, dorongnya kawan ini, ternyata waktu dorong tuh terjatuh, kepalanya kena ke lantai, meninggal dunia, tewas. Padahal niatan hati membunuh tuh tidak ada. Nah, ini tidak dikenakan hukuman kisos. Tapi dalam Islam itu dikenakan hukuman cambuk. Dicambuk. Jadi kenakan hukuman cambuk kalau tidak salah 80 kali sampai 100 kali cambukan, atau membayar diat, atau membayar diat namanya. Membayar diatnya tuh 100 ekor unta, dan 40 unta di antara 100 tuh harus dalam keadaan hamil. Ya anggaplah kalau 100 ekor unta itu tuh satu unta kita kalkulasikan anggaplah harganya 10 juta. 10 juta, 100 juta ya 1 M lah. 1 M lebih lah. Itu membayar diat. 1 M itu dibayarkan kepada keluarga yang terbunuh itu.
Karena apa? Seandainya ya, bahasa kita tuh seandainya tidak dia dorong kan tidak meninggal. Nah itu nah. Seandainya tidak dia pukul kan tidak meninggal. Tapi kita memang tidak ada niatan, orang tersebut tidak ada niatan untuk membunuh, dilempar pakai sandal langsung meninggal misalkan. Nah itu masuk dalam kategori pembunuhan, namun pembunuhan yang seperti disengaja. Nah yang terakhir itu membunuh tanpa disengaja. Tidak ada niatan membunuh misalkan. Contoh ini berkawan-kawan aja nah, berkawan-kawan sama teman kan. Nah atau misalkan dia ini berburu, contoh berburu. Ketika berburu kijang misalkan, ada kijang, ada yang satu ini bawa senapan rakitan, tembak, sekalinya pas tembak lepas, gak kena orang, meninggal dunia orang tersebut. Nah, tidak disengaja sama sekali dan tidak tahu bahwa di situ tuh ada orang. Nah, itu hukumannya dalam fikih jinayah itu diwajibkan membayar kafarat. Membayar kafarat. Yang pertama kafaratnya itu apa? Apabila dia mampu dia harus membebaskan budak. Kalau membebaskan budak itu tuh kan dalam Islam itu tuh kan hitungannya itu tuh kalau tidak salah biayanya kalau tidak salah 100 juta. Kalau nggak salah kalau uang kita sekarang. Tapi karena budak sudah tidak ada, maka dia membayar kafarat dengan cara apa? Caranya membayarnya dengan puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut tanpa ada buka. Kalau 1 hari aja buka, maka dia ulang mulai awal. Itu bayar kafarat itu bagi orang yang membunuh namun tidak disengaja, tanpa disengaja. Nah ini kafarat yang dibayarkan ya. Nah itu yang berkaitan dengan masalah membunuh itu tadi. Artinya tergantung dari niatnya. Nah niatnya ini kan salah satunya apa? Niatnya itu membunuh kawannya yang satunya lagi itu tadi. Nah kemudian hadis terakhir, Wan Abil Abbas Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma qala innallaha ta'ala katabal hasanati wasayyiati summa bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Nah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskan yang demikian itu. Maka barang siapa yang dia itu ingin melakukan kebaikan akan tetapi tidak mampu untuk melakukannya, maka Allah akan mencatat baginya itu satu kebaikan sempurna seperti melakukannya sesempurnanya. Nah, kamilatan hasanatan kamilatan. Contoh, seseorang yang dia tuh ingin berniat bersedekah, kemarin sudah dijelaskan ya. Dia ingin berniat bersedekah namun tidak jadi bersedekah. Akhirnya apa? Ketika dia tidak jadi bersedekah, dia dicatat sudah melakukan sedekah itu dengan sempurna. Nah, hasanatan kamilatan. Wa in hamma biha fa amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'atin dhi'fin ila at'afin kasirah. Maka barang siapa yang dia itu berniat ingin melakukan kebaikan dan dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya itu pahala 10 kebaikan sampai 700 kebaikan yang berlipat ganda di antara banyaknya. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu taala indahu hasanatan kamilatan. Maka barang siapa ada orang yang ingin melakukan suatu keburukan, falam ya'malha, dia ingin ada niat melakukan keburukan, akan tetapi dia tidak jadi melakukan keburukan tersebut, katabahallahu taala indahu hasanatan kamilatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya itu satu kebaikan. Dia ingin melakukan perbuatan buruk, tidak jadi melakukan perbuatan buruk, maka Allah akan mencatat baginya satu kebaikan. Niat ingin mengerjakan keburukan namun tidak jadi, dicatat oleh Allah melakukan satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Dan apabila dia itu ingin melakukan keburukan dan dia lakukan, maka Allah akan mencatat baginya tuh satu dosa secara sempurna, satu saja. Berbeda dengan amal ibadah atau amal soleh. Apabila seseorang itu berniat melakukan amal ibadah atau amal soleh, maka dia akan dicatat melakukan amal ibadah secara sempurna.
Nah, ini beberapa hadis yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah di minggu yang akan datang kita selang-seling ya, sambil membaca kitab hadis Riyadhus Shalihin. Mungkin kami membacakan juga hadis Bulughul Maram atau kitab Al-Lu'lu'u wal Marjan. Nah, itu ada 2 kitab hadis. Yang lain kan, yang ini kita membahas masalah adab, masalah akhlak, masalah hati. Yang satunya kita membahas masalah fikih. Hadis tapi masalah fikih. Contohnya misalkan, kenapa ada gak hadisnya kita khususnya di Langgar ini misalkan, atau kita jamaah kita nih kan melakukan kunut pada waktu subuh, ada nggak hadisnya? Ada dalam kitab hadisnya tuh, kitab Bulughul Maram, sahih hadisnya. Ada nggak hadisnya ketika kita salam, habis salam itu tuh membaca wirid? Ada dalam kitab Al-Azkarun Nawawi. Nanti kita bacakan hadisnya. Jadi semua amalan-amalan kita ini sebenarnya ada hadisnya. Cuman terkadang ya, kenapa ada kalangan tertentu yang tidak ingin memakai? Karena beranggapan bahwa hadis ini dhaif, padahal hadisnya itu sahih. Yang bisa memandang hadis ini dhaif atau sahih itu kan bukan kita, tapi alim ulama, para ulama. Menurut ulama ini sahih, kita amalkan. Nah, itu terjadi perbedaan pendapat, tapi nantilah insya Allah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kiram. Syai'inillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ala kulli hal. A'udzubillahi min hali ahli nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman istiqamah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wajibna bil afiyati ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ayyuhar rajun minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah.